Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Pandai membujuk. Kaos yang dikenakan Alice terlihat kebesaran, hanya mencapai lututnya, membuat Kenan menelan salivanya dalam-dalam. Kenan sudah 10 tahun menduda, karena ia belum bisa melupakan almarhum istrinya, dan sampai sekarang belum ada yang bisa merebut hati pria itu. Om, panggil Alice sambil duduk di bibir ranjang. Ia ingin mengatakan kalau saat ini tengah lapar, namun sedikit malu untuk mengungkapkan. Iya sayang, ada apa? Katakanlah, ucap Kenan dan ia mendekati Alice. Alice lapar om, pengen makan sekarang. Rengek manja Alice, karena ia dari dulu memang sudah manja pada Kenan, tidak canggung lagi bermanja-manja pada pria itu. Oh, Alice lapar. Ayo, kita keluar. Pasti Bi Iem sudah masak makan malam, ucap Kenan sambil menarik tangan Alice. Dan mereka keluar kamar menuju meja makan. Sesampainya di meja makan, Alice melihat makanan sudah tersaji berbagai macam makanan ada di sana. Alice duduk di hadapan Kenan, dan mereka mulai memakan makanan yang ada di meja. Pada saat itu juga, Bastian menghampiri mereka, membuat Alice kehilangan nafsu makannya. Hai Pak, hai Alice, ayo kita makan bersama-sama, ucap Bastian langsung duduk di samping papanya. Alice langsung menghentikan aktivitas makannya. Om, Alice sudah selesai makan, Alice masuk ke dalam kamar dulu, ucap Alice sambil berlari masuk ke dalam kamar Kenan. Kamu makan sendiri dulu, Bas. Tidak apa kan? Ucap Kenan, dan ia beranjak dari duduknya. Kenan mengambil nampan dan mengisinya dengan nasi dan juga lauknya. Ada juga beberapa buah ia letakkan untuk Alice nantinya. Tidak apa-apa, mungkin Alice belum memaafkan Bastian, sahut Bastian, dan ia mulai mengisi piringnya dengan lauk pauk. Ya sudah, Papa ke kamar dulu. Kasihan Alice belum makan, ucap Kenan yang meninggalkan Bastian sendiri di sana, dan ia bergegas menuju kamarnya. Kenan masuk dan melihat Alice menatap ke arah jendela dengan pandangan kosong, sebab hatinya tengah sakit mengingat kembali wajah sang mantan. Pasti hatinya sangat sakit melihat Bastian. Maafkan Om sayang telah membuatmu dalam situasi seperti ini, batin Kenan. Sayang, kemarilah. Om bawakan makanan untukmu. Ayo makanlah. Tadi Alice tidak menghabiskan makanan bukan? Tanya Kenan sambil meletakkan nampannya di meja depan sofa. Alice mendekati Kenan dan memeluk Kenan. Terima kasih, Om. Sudah menyayangi Alice dari masih kecil sampai sekarang, ucap Alice dan ia melepas pelukannya, kemudian duduk di samping Kenan. Om dari dulu selalu menyayangi Alice bukan? Sahut Kenan dan ia mulai menyuapi Alice sampai makanan habis tidak bersisa. Setelah selesai makan, Alice dan Kenan berbaling. Mereka melihat film kesukaan Kenan. Om, bolehkah Alice bertanya sesuatu? Tanya Alice saat mereka sedang menonton film. Tentu saja, tanyakanlah, jawab Kenan yang tengah asik melihat film kesukaannya. Om, mengapa sifat Om dan Bastian berbeda? Om orangnya penyayang, sedangkan Bastian dia brengsek, ucap Alice. Sambil menatap wajah Kenan, kalau dilihat dari dekat, mereka tidak memiliki kemiripan sedikit pun.
Sifat manusia kan berbeda sayang. Kamu juga begitu. Ayahmu dan kamu juga berbeda kan? Jawab Kenan sembari menatap wajah Alice. Jangan sampai Alice tahu yang sebenarnya, batin Kenan. Benar juga ya Om. Alice sangat jauh beda dengan ayah, sahut Alice sambil cengengesan akan jawabannya sendiri. Mereka masih terlalu asyik menonton sampai tidak melihat jam. Kini sudah pukul 00 dan Kenan belum tertidur. Ia masih asyik menonton, sedangkan Alice ia sudah tertidur dengan nyenyak. Kenan melihat Alice sudah tertidur. Ia mengambilkan selimut, lalu menutupi tubuh Alice menggunakan selimut. Lalu ia menatap Alice dengan tatapan sedih karena ulah anaknya. Yang dikatakan Alice memang benar. Aku tidak memiliki kemiripan. Sebab aku hanyalah ayah sambung, batin Kenan. Tak terasa, Kenan ikut menidurkan tubuhnya di samping tubuh Alice. Dan kini tanpa sadar gadis itu memeluk sang suami seperti ia sedang memeluk guling. Kok empuk banget ya gulingnya? Nyaman lagi kalau dipeluk kayak gini, ucap Alice yang berbicara dalam tidurnya. Kenan yang memperhatikan Alice hanya bisa tersenyum, karena ia dikira guling oleh istri kecilnya. Hari ini adalah hari di mana Bastian dan Kisha akan menikah. Mereka akan menikah di hotel yang sangat terkenal di kota A. Karena Kenan sudah menyiapkan semuanya dalam waktu 1 malam. Kenan sudah rapi, memakai jas berwarna hitam dan kemeja berwarna marun. Ia melihat Alice yang masih tertidur di tempat tidur. Lalu, ia menghampiri Alice. Sayang, ayo bangunlah, kita pergi sekarang. Om tidak tenang kalau meninggalkanmu di sini sendirian, ucap Kenan yang menghampiri Alice. Malas sekali, Alice bertemu para pengkhianat itu Om, sahut Alice sambil membalikkan badan dan ia sangat tidak mau pergi. Kenan memeluk Alice dari belakang. Dan ia sangat pandai membujuk Alice kalau sedang merajuk, karena ia sedari dulu sering merawat gadis itu, dan ia juga sering tinggal bersama. Kalau Aziz pergi ke luar kota, pasti ia yang akan menjaga sang istri kecil. Sayang, ayo kita pergi. Om janji, sehabis acara nanti kamu boleh meminta apapun itu, ucap Kenan sambil memeluk Alice. Tidak mau Om, Alice sangat malas pergi ke sana, jawab Alice. Gadis itu berbalik badan. Kini mata mereka menatap satu sama lainnya. Dan Kenan mulai menggelitik perut Alice hingga sang istri berteriak histeris. Au, sudah Om, Alice sangat geli. Baiklah, kita akan pergi, jerit Alice terus menerus karena ia merasa sangat geli. Kenan yang mendengarnya langsung berhenti dan ia mengambil baju yang ada di meja. Sayang, pakailah baju ini, karena Om semalam menyuruh Tante Saras membelikan ini untukmu, ucap Kenan sambil memberi baju tersebut kepada Alice dan menerimanya. Baiklah Om, 30 menit Alice akan bersiap. Alice bergegas masuk ke dalam kamar mandi, dan di dalam ia berpikir, apa Tante Saras akan menikah dengan Om Kenan? Lalu bagaimana dengan nasibku? Aduh, kok mikir gini sih, batin Alice. Alice sudah selesai menggunakan dress berwarna marun. Dan ia keluar karena Kenan sudah menunggunya. Kenan dan Alice berangkat menuju hotel karena mereka harus cepat pergi, sebab pria itu takut terlambat. Mereka telah sampai di hotel. Dan Kenan keluar dari dalam mobilnya.
diikuti oleh Alice, dan pria itu menggandeng tangan sang istri. Mereka terlihat seperti ayah dan anak. Om, bukankah itu Tante Saras ya? Tunjuk Alice kepada wanita yang memakai dress seksi. Panjangnya hanya mencapai lutut, juga memperlihatkan belahan dadanya. Oh ya, ayo kita hampiri dia sebelum acara mulai, sahut Kenan. Mereka menghampiri Saras. Wanita seksi berumur 30 tahun tersebut adalah janda. Saras melihat Kenan menghampirinya dan ia langsung memeluk Kenan. Dia juga memberikan kecupan di pipi Kenan. Hai Ken, kau membawa Alice juga? Di mana ayahnya? Baju ini semalam aku yang membelikannya. Kau memberikan untuk Alice? Tanya Saras, karena ia belum mengetahui kalau Kenan sudah menikah dengan Alice. Ah, iya. Semalam aku mengatakan kalau bajunya untuk wanita berumur 20 tahun bukan? Masa kau tidak mengerti? Jawab Kenan kepada Saras. Sedangkan Alice menatap kesal pada Saras. Karena dari dulu memang ia tidak menyukai wanita itu. Sial, aku kira dress itu untukku. Aku mengira Kenan merayuku. Dia mengatakan kalau aku masih terlihat seperti usia 20 tahun. Ternyata aku salah. Batin Saras. Tante belum mengetahui kalau kami sudah menikah. Tanya Alice dengan tersenyum sinis menatap Saras. Kenan, apa yang dibicarakan oleh anak temanmu ini? Katakan kepadaku, Ken. Seru Saras yang memegang tangan Kenan. Namun, Kenan langsung merangkisnya, sebab dia merasa risih disentuh wanita itu. Saras, kita tidak memiliki hubungan apa-apa. Ucap Kenan dengan tegas, dan Saras membulatkan matanya. Kau bilang kita tidak memiliki hubungan. Jadi waktu kita bermalam di hotel, kau melupakannya. Dan bagaimana kalau aku hamil, Kenan? Jawab. Ucap Saras sambil meratap sinis ke arah Alice. Apa yang kau katakan? Kita tidak pernah ke hotel. Jelas, Kenan. Pria itu melihat ke arah Alice. Ia takut, gadis itu salah paham dengan perkataan Saras. Dan ia memang tidak pernah bercinta dengan wanita manapun semenjak istrinya meninggal. Om, ayo kita pergi. Acaranya sudah mau mulai. Alice dan Kenan pergi meninggalkan Saras di sana sendiri. Awas saja kau, Ken. Selalu menolak cintaku dan lebih memilih anak buah kencur itu. Seru Saras. Wanita itu tidak terima akan penolakan dari Kenan, sehingga dia memikirkan rencana agar Kenan dan Alice terpisahkan. Bastian mengenakan jas, terlihat sangat tampan, sedangkan Kisha menggunakan baju kebaya berwarna putih. Terlihat cantik akan tetapi perut buncitnya terlihat sangat jelas. Kenan dan Alice menghampiri Bastian dan Kisha. Gadis itu memasang wajah jutek. Ibunya Kisha langsung memeluk Alice dan menangis, sebab dia malu akan perbuatan sang anak. Alice, kakak minta maaf atas kelakuan Kisha kepadamu. Maafkan dia, ucap ibunya Kisha. Sudahlah kak, tidak apa, aku sudah memaafkan Kisha. Lagi pula aku sudah menikah dengan Om Kenan, ucap Alice sambil melepas pelukannya. Wanita itu sangat terkejut dan ia tidak mengetahui peristiwa kemarin, sebab ia tidak mendengar ada berita apapun. Benarkah mengapa kamu menikah dengan Kenan? Tanya ibunya Kisha. Wanita itu sungguh sangat terkejut karena selisihnya umur Kenan dan Alice terpaut 20 tahun. Benar kak, sudahlah, jangan bersedih, putrimu akan menikah. Berbahagialah kak, ucap Alice dengan senyuman manisnya. Kini mereka sudah duduk di tempat masing-masing, dan Alice berdampingan dengan Kenan.
dan kakak Alice di samping abangnya, karena mereka sebagai orang tua pengantin. Alice tersenyum karena merasa lucu, sekarang menjadi ibu dari Bastian, mantan pacarnya. Ia tertawa dalam hatinya dan menatap Kenan sungguh tidak munafik, sangat mengagumi ketampanan Kenan. Ini mah kayak FTV, kedapat anaknya, ayahnya pun jadi. Mikir apa sih ini? Om Kenan itu cuma anggap aku sebagai anaknya, gak lebih. Batin Alice. Acara berjalan dengan sangat lancar. Hingga kini adalah acara penutup, di mana pengantin berdansa dan para tamu undangan berdansa. Kenan ingin sekali berdansa, namun takut Alice tidak mau, sebab umurnya yang sudah tua. Alice, maukah kamu berdansa dengan Om? Tanya Kenan. Pria itu bersimpuh di hadapan Alice, sedangkan sang istri yang diperlakukan seperti ini hanya tersenyum bahagia. Alice menerima uluran tangan Kenan. Tapi Om, Alice tidak pandai berdansa. Jawab Alice malu-malu. Ikuti Om saja, Om akan mengajarkanmu. Sahut Kenan. Kini mereka bergabung dan berdansa bersama para tamu undangan dan pengantinnya juga. Namun ada sepasang mata menatap ke arah mereka dengan tatapan kebencian. Lihat saja nanti, aku akan menghancurkanmu dengan perlahan, Ken. Batin Saras. Bersambung.